Salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Senang bisa berjumpa walaupun dari jarak berjauhan. Pada kesempatan ini saya mau berbagi dengan teman-teman sekalian sebuah refleksi mengenai ensiklik kedua dari Paus Fransiskus yang kita sudah kenal bersama, yaitu Laudato Si. Banyak dari kita tentu sudah membacanya. Ensiklik ini diumumkan 5 tahun yang lalu, yaitu tahun 2015, dan kita sekarang masih pada bulan September yang ditetapkan sebagai bulan yang dikhususkan untuk doa bagi penciptaan dan permenungan mengenai penciptaan. Refleksi ini adalah bagian pertama dari keseluruhan refleksi saya mengenai Laudato Si. Dan pada bagian pertama ini, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bersama-sama pertama mengenai nama dari ensiklik ini, tujuannya, dan latar belakang dari ensiklik ini, yaitu kenyataan kerusakan lingkungan kita, kerusakan bumi rumah bersama kita ini yang disebabkan oleh ulah manusia, yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada akhir dari refleksi ini, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan beberapa pertanyaan untuk kita refleksikan bersama. Seperti kita sudah tahu bersama, ensiklik Laudato Si sangat terinspirasi oleh nyanyian alam semesta, atau kita kenal di Indonesia sebagai Gita Sang Surya, Canticle of Creatures atau Canticle of Creation dari Santo Fransiskus Assisi, yang lagunya mungkin kita kenal di Indonesia. Teman-teman Fransiskan dan Fransiskanes mempunyai lagu yang bagus yang terinspirasi oleh nyanyian Santo Fransiskus ini. Laudato Si mi Signore, terpujilah Engkau ya Tuhanku. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa dari kalimat pertama nyanyian alam semesta dari Santo Fransiskus Assisi inilah nama ensiklik ini diambil. Jadi ensiklik ini adalah ensiklik perihal ciptaan, tentang menjaga dan merawat rumah kita bersama, di mana manusia adalah bagian di dalamnya. Bumi rumah kita bersama ini seperti seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan seperti seorang ibu rupawan yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Satu penggambaran yang sangat indah mengenai bumi dan seluruh ciptaan. Kita sendiri adalah debu tanah. Tubuh kita terbentuk dari elemen-elemen dari bumi ini. Kita menghirup udara darinya, dan kita menerima kehidupan dan kesegaran dari alamnya. Kita bisa menyebut elemen-elemen apa saja dari bumi yang ada dalam tubuh kita. Tentu saja debu, tanah, udara, air, logam, tumbuhan, sinar matahari. Nah, pertanyaannya, saudara-saudariku, apa balasan kita? Berterima kasihkah untuk begitu banyak kebaikan atau kemurahan yang kita terima dari alam semesta, dari bumi kita ini? Tentu saja kita masing-masing tahu jawabannya. Kita tahu bersama bahwa tujuan dari ensiklik ini adalah mengingatkan kita bagaimana harusnya kita hidup dalam harmoni dengan dunia kita, dan tentu juga dengan sesama, dan bagaimana membangun dunia yang lebih baik bersama-sama sebagai anak-anak dari Allah Bapa yang satu. Dan tujuan yang spesifik adalah untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai konsep ekologi integral, ekologi yang terpadu, yang interconnecting, yang berhubungan satu sama lain, yang sustainable,
yang berkelanjutan dengan memperhitungkan berbagai dimensinya, termasuk tempat, peranan, dan tanggung jawab unik kita sebagai manusia di bumi ini dan hubungan kita dengan lingkungan kita. Kunci dari konsep integral ini adalah memperhitungkan interaksi dalam alam itu sendiri. Jadi bukan memaksakan maunya manusia atau sistem yang diyakini oleh manusia. Dan tentu saja kaitannya yang sangat erat dengan sistem sosial. Bagaimana caranya? Ada dua cara utama. Menurut saya ini adalah spirit, ini adalah semangat dasar dari Laudato Si. Yang pertama adalah solidaritas. Mengajak kita semua, mari kita sehati sepikir, mari kita solidaris, ini rumah kita bersama, mari kita peduli. Dan yang kedua, dialog. Mengusahakan solusi yang komprehensif melalui dialog. Kita tidak bisa sendiri tentunya, persoalan terlalu kompleks. Paus mengajak kita semua, kelompok, organisasi, agama, para pemimpin negara-negara, mari mencari solusi, ambil kebijakan yang benar untuk menyelamatkan bumi demi kebaikan bersama. Dan kepada kita semua, Paus Fransiskus memohon, berubahlah, bertobatlah, ubah gaya hidup, ubah cara berpikir kita, dan tentu saja buat sesuatu bagi perawatan bumi ini, mulai dari diri kita sendiri, kecil sekalipun. Latar belakang dari ensiklik ini sangat jelas. Ya, itu persoalan yang mendesak, yaitu kenyataan kerusakan bumi, rumah kita bersama ini yang disebabkan oleh manusia. Paus berkata, saudari kita ini sekarang berteriak kepada kita karena kerusakan yang kita timbulkan padanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyalahgunakan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Mungkin kita termasuk orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, kita tentu tahu jawabannya, masing-masing kita. Dan akibat dari kerusakan yang lebih kompleks dan mendalam adalah penderitaan orang miskin. Paus mengingatkan, teriakan saudari kita ini bersatu dengan teriakan orang-orang miskin yang mestinya menggugah hati nurani kita untuk mengakui dosa-dosa kita melawan ciptaan. Jadi teman-teman, saudara-saudariku, ini dosa kita melawan lingkungan, melawan bumi rumah kita bersama ini. Nah, tentu saja pertanyaannya, pernahkah kita merasa bersalah dan mengaku dosa karena merusak lingkungan kita? Kayaknya saya belum pernah mendengar itu orang mengaku dosa, mungkin 1-2 kali, bahwa saya merusak lingkungan, saya membuang sampah sembarangan, saya memboroskan air. Tetapi jelas kata Paus Fransiskus, merusak lingkungan itu adalah dosa. Saudara-saudariku, lihatlah tantangan di hadapan kita. Paus Fransiskus mengingatkan kita berhadapan dengan satu krisis kompleks dengan 2 sisi. Krisis lingkungan dan krisis sosial. Jadi apakah ini soal isu lingkungan saja? Tentu saja tidak. Maka Paus menegaskan, kita tidak dihadapkan pada 2 krisis yang terpisah. Tidak. Melainkan satu krisis kompleks dengan 2 dimensi, yaitu krisis lingkungan dan krisis sosial yang berkaitan erat dalam hubungan sebab akibat. Kerusakan menyebabkan kemiskinan, lalu kemiskinan semakin memperparah kerusakan lingkungan itu. Saudara-saudariku,
pertanyaan di jantung Laudato Si. Saya menyebutnya ini pertanyaan di jantung, di inti dari Laudato Si adalah dunia macam apa yang mau kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Haruskah generasi mendatang menanggung dosa kita dan hutang sosial kita yang kita wariskan kepada mereka? Pertanyaan mendasarnya, kata Paus Fransiskus, apa sih makna eksistensi kita dalam konteks seluruh penciptaan? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan dari pekerjaan kita? Apa yang dibutuhkan bumi dari kita? Kecuali kita bergumul dengan pertanyaan eksistensial ini, kata Paus Fransiskus, saya tidak percaya bahwa kepedulian kita terhadap ekologi akan membuahkan hasil yang signifikan. Saudara-saudariku, Paus memaparkan persoalan yang lebih spesifik, seperti misalnya polusi air dan udara dan perubahan iklim, panas berkepanjangan yang menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan, dan selanjutnya menyebabkan masalah air dan persoalan air minum. Secara khusus mengenai masalah air, Paus menegaskan bahwa akses kepada air minum yang aman adalah hak dasar, adalah hak asasi, adalah hak universal manusia. Hanya tentu saja kita tahu bahwa sekarang ini air sudah menjadi barang dagangan. Orang kaya maupun orang miskin membeli air. Pengalaman saya pribadi, sejak saya kecil sampai saya dewasa, saya tidak pernah kenal itu namanya membeli air. Tapi ya sekarang kenyataannya memang seperti itu. Kata Paus Fransiskus, kita punya hutang sosial serius kepada orang miskin. Merampas akses air bagi kaum miskin berarti merampas hak untuk hidup sesuai dengan martabat yang tidak dapat dicabut dari mereka. Lalu punahnya banyak spesies tumbuhan dan hewan karena polusi dan karena hutan yang rusak. Dan hebatnya manusia itu adalah kita berperilaku seakan-akan kekayaan bumi merupakan sumber daya yang dapat kita eksploitasi sesuka hati, yang kita manipulasi semau kita. Lagi soal menurunnya kualitas hidup manusia dan kenyataan kerusakan sistem sosial masyarakat. Model pembangunan yang berdampak buruk pada kualitas hidup sebagian besar umat manusia, dan terutama kota-kota besar dengan struktur yang tidak efisien, boros energi dan boros air, menjadi tidak layak huni dari sudut pandang kesehatan. Dan ketimpangan global yang disebabkan olehnya, gap yang semakin melebar antara kaya miskin, dan tentu saja jelas bahwa kemerosotan kualitas lingkungan berakibat pada kemerosotan kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling dirasakan oleh orang miskin yang disebut oleh Paus Fransiskus sebagai kelompok paling rentan dalam situasi sulit seperti ini. Menurut Paus Fransiskus, pendekatan ekologis yang benar selalu menjadi pendekatan sosial. Mendengarkan baik jeritan bumi maupun jeritan orang miskin. Nah, sayangnya menurut Paus Fransiskus, responnya memang sangat lemah dan sangat lamban. Mengapa demikian? Kita mungkin tahu jawabannya. Tetapi Paus Fransiskus menyebut beberapa hal ini. Misalnya dia katakan penyebabnya adalah karena sikap puas diri dari manusia. Yang penting saya aman di rumah saya sendiri, semuanya bersih, terserahlah mereka di luar sana. Atau sikap ceroboh, kecerobohan, atau orang Indonesia akan biasa menyebutnya malas mikir. Kita malas berpikir.
Kalau mau buang saja, mau potong saja, mau bakar saja, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir akibatnya bagi alam dan juga tentu bagi orang lain. Ditambah lagi kepemimpinan yang kurang memadai. Kita bisa lihat misalnya banjir Jakarta yang terjadi setiap tahun ya, akhir-akhir ini. Herannya atau mungkin hebatnya orang Jakarta itu adalah bisa menjadikan situasi buruk itu sebagai candaan, sebagai lelucon. Orang menari, bernyanyi, beraksi di tengah-tengah banjir itu. Kita bisa melihat itu di medsos mereka, di postingan-postingan itu. Rupanya ya semua itu dilakukan untuk diposting di media sosial mereka. Dan kelihatan bahwa tidak ada kemauan untuk mengubah gaya hidup dan juga mengubah pola produksi, mengubah pola konsumsi kita ini. Apa akar masalahnya? Di mana akar masalahnya? Mungkin kita malu mendengarkan ini, apa yang digarisbawahi oleh Paus Fransiskus. Akar masalahnya ada pada manusia. Nah, teman-teman, saudara-saudari, apakah ini tidak memalukan? Atau lebih tepat menyedihkan? Kita tahu akar masalahnya ada di mana. Sebenarnya kita mesti dan kita tahu bagaimana mengatasinya, tetapi kita tidak melakukannya. Kita bersikap acuh tak acuh saja. Apakah kemajuan teknologi membawa kemajuan manusia yang sejati? Itu suatu tanda tanya besar. Yang ada adalah dominasi sekelompok kecil orang atas sumber daya ekonomi. Jadinya yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin ya semakin miskin. Dan kemajuan teknologi itu cenderung bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata atau keuntungan sebesar-besarnya. Dan kita ini cenderung memahami bahwa realitas yang ada di sekitar kita itu adalah sesuatu yang dapat dimanipulasi, yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Apalagi ya seperti bisa kita lihat, itu kenyataan yang sangat terang benderang, kenyataan yang sangat telanjang di hadapan mata kita ini, yaitu kurangnya perlindungan bagi hak para pekerja dan tentu juga bagi keamanan kerja. Dan saudara-saudariku, pada akhir dari bagian pertama permenungan ini, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk berpaling kepada diri kita masing-masing, ke dalam hati kita dan bertanya. Pertama, bagaimana sikap kita terhadap anugerah agung, yaitu bumi dengan segala ciptaan yang sangat indah ini? Apakah kita bersyukur atas anugerah Tuhan ini? Lalu, apakah kita menunjukkan sikap berterima kasih kepada bumi yang begitu bermurah hati kepada kita? Dengan cara apa ya? Dengan cara menjaganya, dengan cara merawatnya. Lalu pertanyaan berikut, apakah kita bersikap tidak peduli, bahkan mengotori dan merusak bumi rumah kita bersama ini, entah karena kesengajaan ataupun juga karena keteledoran kita? Apakah saya peduli pada situasi kemiskinan di sekitar saya? Apakah kita menyadari bahwa langsung atau tidak langsung kita pun sebenarnya telah menjadi penyebab dari situasi kemiskinan itu, bahkan semakin memperburuk keadaan karena mungkin saja sikap egois kita atau sikap ketidakpedulian. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, Paus Fransiskus mengingatkan kita semua, situasi bisa berubah dan bumi kita ini bisa diselamatkan kalau kita merubah sikap kita. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita merubah sikap kita. Jadi saudara-saudariku, marilah berubah, marilah merubah gaya hidup kita, merubah cara berpikir kita demi
kebaikan bersama, demi kebaikan bumi, rumah kita bersama ini, dan tentu juga demi kebaikan kita semua, dan demi kebaikan umat manusia seluruhnya. Demikian teman-teman sekalian, saudara-saudariku, refleksi saya ini, refleksi bagian pertama ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua.